Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat, sukses, dan luar biasa. Masih semangat ya? Hari ini kita akan belajar tematik buku 1G. Ini buku 1G. Kalian siapkan bukunya, kita belajar bersama-sama. Sekarang kalian buka buku cetak kalian halaman 2. Kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tidak hidup di sekitar kita. Sudah pernah dengar kalian? Tentunya sudah ya anak-anak. Supaya kalian lebih mudah lagi untuk belajarnya, kita membaca dulu bersama-sama. Siap? Mari kita mulai. Ada berbagai benda di sekitar kita. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup dapat bergerak sendiri. Makhluk hidup memerlukan makanan. Oke anak-anak. Nah, yang dimaksud dengan benda hidup di sini ada 3 cirinya, yaitu setiap makhluk hidup itu bisa mengalami pertumbuhan, yaitu bisa tumbuh tinggi, ada yang tumbuh besar seperti kalian. Dulu ketika kalian masih kecil, sekarang sudah tambah besar, nanti tambah besar lagi. Kemudian seperti juga tanaman. Tanaman ini dulu kecil, sekarang menjadi besar. Ini mengalami pertumbuhan. Yang kedua, makhluk hidup dapat bergerak sendiri. Seperti kalian bisa berjalan, bisa berpindah tempat, burung bisa terbang, apalagi katak bisa melompat. Itu salah satu dari ciri makhluk hidup. Tapi kalau motor bukan ya anak-anak, itu karena digerakkan oleh mesin. Kemudian yang ketiga, makhluk hidup memerlukan makanan. Misalnya binatang memerlukan makan untuk bertahan hidup. Kemudian pohon ini juga memerlukan makanan. Dengan cara disiram air, dikasih pupuk supaya tanamannya bisa tumbuh subur. Kalau manusia memerlukan makanan, minuman supaya badannya tetap sehat dan bisa terus tumbuh. Nah, kemudian kita baca lagi. Makhluk hidup berbeda dengan benda tak hidup. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh. Dan benda tak hidup tidak dapat bergerak sendiri. Benda tak hidup tidak memerlukan makanan. Jadi beda anak-anakku. Kalau benda hidup itu memerlukan yang 3 tadi, yaitu memerlukan makanan, terus bisa tumbuh, juga bisa bergerak sendiri. Tapi kalau benda tak hidup, dia tidak bisa tumbuh anak-anakku. Jadi seperti contohnya ada bangunan, ada tiang gawang ini, dia nggak bisa bergerak sendiri kalau tidak digerakkan. Sepeda motor, dia juga tidak bisa bertumbuh, tidak bisa tumbuh menjadi besar. Kalau kita belinya segitu, ya segitu terus, nggak bisa jadi tambah besar. Paham ya? Kemudian benda tak hidup tidak dapat bergerak sendiri. Seperti tadi, sepeda motor tidak bisa bergerak sendiri, tapi dia digerakkan oleh mesin. Seperti gawang tadi, dia tidak bisa berpindah tempat apabila tidak dipindahkan oleh orang lain.
dan masih banyak lagi contoh di sekitar kalian. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh. Misalnya seperti gawang. Gawang ini bisa bertambah besar apa tidak anak-anakku? Tentunya tidak ya. Nah, itu yang dimaksud dengan benda mati. Dia tidak bisa tumbuh menjadi besar. Dari segitu dia dibuat, sampai besok pun dia tetap seperti itu, tidak berubah bentuknya, tidak bisa tambah besar, tidak bisa tambah tinggi dan sebagainya. Kemudian kita kembali ke buku. Benda tak hidup tidak dapat bergerak sendiri. Jadi benda tidak hidup itu tidak dapat bergerak kalau tidak dibantu oleh manusia ataupun alat yang lain, seperti sepeda motor. Dia tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh mesin. Seperti sepeda, dia tidak dapat bergerak, tidak dapat berpindah tempat kalau tidak dinaiki oleh kalian. Paham ya? Jadi benda tak hidup tidak memerlukan makanan. Kalau benda hidup tadi, dia memerlukan makanan untuk tumbuh, biar bisa tumbuh, biar bisa sehat, itu memerlukan makanan. Tapi kalau benda tidak hidup, dia tidak memerlukan makanan. Coba kalian bayangkan kursi, kalau makan gimana? Tidak bisa kan anak-anak? Nah, itulah contohnya benda tidak hidup, dan masih banyak lagi contoh benda tidak hidup lainnya di sekitar kalian. Nanti coba kalian perhatikan ya benda-benda di sekitar kalian. Nah, sekarang kita lanjut membacanya. Amatilah gambar berikut. Kalian amati gambar di buku kalian ini. Manakah yang termasuk makhluk hidup? Manakah yang termasuk benda tak hidup? Coba kalian perhatikan. Di sini ada anak-anak yang sedang bermain di taman. Ada binatang yang sedang bermain-main juga. Yang termasuk benda hidup yang mana? Sudah tahu kan kalian? Pasti sudah tahu karena kalian anak yang jempol. Anak hebat. Kita perhatikan halaman 3 di pembelajaran 1. Nina dan Deli bermain di taman bermain. Mereka naik sepeda berkeliling taman. Coba perhatikan gambar berikut. Tulis gambar ini, kalian perhatikan. Tulis huruf H seperti ini jika termasuk benda hidup. Tuliskan huruf T seperti ini jika termasuk benda tak hidup. Tulis pada kotak yang tersedia ya. Di sini ada kotak-kotaknya. Ini Nina dan Deli, dia sedang bermain di taman. Nih, ada permainan perosotan. Ini termasuk benda hidup apa tidak? Masuk benda tidak hidup. Berarti kita tuliskan huruf T. Kemudian ini ada gambarnya Nina. Nina sedang naik sepeda. Nina termasuk benda hidup, makhluk hidup, atau benda tak hidup? Kalau dia termasuk makhluk hidup, kita tuliskan H. Ini juga mainan kuda-kudaan, termasuk benda tidak hidup. Baiklah, semangat anak-anakku. Tugas kalian sekarang, kalian buka buku cetaknya halaman 5. Di sini ada tugas ayo mengamati. Tugas kalian yaitu mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Mungkin di sekitar belakang rumah kalian, bisa di dalam rumah kalian, atau di halaman kalian, atau di mana aja boleh. Yang penting di sekitar kalian. Kalian amati manakah yang termasuk benda hidup, manakah yang termasuk benda tak hidup. Kemudian nanti kalian tulis pada tabel di bawah ini. Masing-masing kalian sebutkan 5 ya nak. Benda hidupnya 5, benda tak hidupnya 5. Kemudian kalian foto terus dikirim ke Bu Guru. Paham?
Demikian belajar kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita belajar hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.